background gambar ini, saya akan masuk bersama dengan Anda tentang seorang bapak yang luar biasa. Ya. Saat Allah jatuh hati, maka ia turun dari sorga. Katakan, bila Tuhan jatuh hati, dia sendiri turun dari sorga dan menjamah hidup saya dan memberkati saya. Amin. Katakan, dia sendiri, Yesus Kristus pribadi turun untuk saya dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Para kekasih, saya akan mengajak Anda membuka dalam kitab Kejadian pasal yang ke-18. Tolong dibuka Alkitab saudara. Kejadian pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Para kekasih, dan saya akan melihat bersama dengan Anda tentang seorang yang bernama Abraham. Ya saudara, Abraham kita tahu ketika diangkat dalam kemuliaan, dipermuliakan bukan ketika dia meninggal masuk sorga, ketika dia hidup di dunia. Katakan, ketika saya masih hidup di dunia, saya merindukan kemuliaan Allah. Saudara, dan saudara mesti tahu Abraham mendapat ini kemuliaan ketika dia masih hidup. Karena dia entah bagaimana dia bisa membuktikan kepada Tuhan seruan doanya, penyerahan jiwanya, nyawanya kepada Tuhan. Itu sebab pasal 18 adalah salah satu kemuncak, salah satu ya dari perbukitan pergunungan, ya pegunungan. Ini ada salah satu puncak pertama dari Abraham. Tuhan mengangkat dia taruh pada puncak yang pertama. Saudara, nanti ada puncak yang lebih tinggi lagi nanti. Lebih tinggi lagi nanti. Dia punya grafik tuh naik terus naik. Saudara, dan ini adalah puncak pertama dari sejarah Bapak Abraham. Ketika dia berjumpa dengan Allah pribadi. Allah turun dari sorga. Dia pribadi. Dia tidak mengutus penghulu malaikat. Dia tidak mengutus serafim dan kerubion seperti yang ada di atas itu. Tidak. Dia tidak mengutus panglima malaikat. Dia pribadi turun ke dunia untuk berjumpa dengan Abraham. Saudara, ini luar biasa. Kenapa? Tuhan jatuh hati kepada Abraham. Bila Anda dan saya ingin mencita-citakan sesuatu dan kita sudah punya cita-cita yang terlalu tinggi, terlalu besar, maka satu hal yang Tuhan ingin dari saudara adalah engkau harus punya sifat seperti Bapak Abraham. Dia mempertahankan eksistensinya, identitas dan integritas dirinya kepada Tuhan itu ratusan tahun. Dia menyerahkan diri dan dia memegang perjanjian Tuhan itu lebih dari 100 tahun. Itu sebab Tuhan sangat akrab dengan Abraham. Asal Abraham ingin, Tuhan melihat, loh, kamu tidak sesuai nih Abraham. Aku belum mau kasih deh. Ya. Tapi begitu Abraham nurut sesuai lagi, Tuhan mau kasih. Loh, kamu kok nyeleweng lagi? Tidak jadi deh. Apa sih yang diinginkan oleh Abraham? Anak. Saudara. Walaupun saudara punya anak 12 dan bisa membuat satu kesebelasan sepak bola, saudara, tapi kalau engkau tidak menyerahkan hatimu kepada Tuhan, engkau tidak punya anak di mata Allah. Saudara, mempunyai anak itu berarti saudara punya kehidupan dihargai oleh Tuhan. Saudara, engkau merasa bahwa engkau mempunyai sesuatu yang berhasil dan buah dalam hidupmu. Itu sebab bukan saudara punya anak apa tidak punya anak. Engkau tidak punya anak, ibu maafkan saya. Kalau memang Tuhan suruh dan tetapkan seorang wanita tidak punya anak,
Dia bisa punya anak yang lain. Dia bisa mempunyai hasil rohani. Dia bisa mempunyai produk rohani. Buah-buah roh. Dia bisa mempunyai buah-buah kasih. Buah iman. Dia bisa makin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Dan Tuhan mencatat semuanya. Itu sebab saben kali Abraham minta anak, Tuhan ingin supaya Abraham tahu, Abraham, aku itu menetapkan kamu, anakmu itu sak dunia. Tuhan, benarkah? Tapi satu pun aku tidak punya. Aku tuh tidak pernah gendong anak, kecuali anak kambing, anak sapi. Lucu, aku tidak punya anak wong, ya wis anake sapi, gendong kemana-mana. Anaknya kambing gendong kemana-mana. Saudara, Tuhan bilang, Abraham, kalau nanti aku beri kepada kamu, kamu akan mengaguminya. Tetapi sekarang kamu perlu menyiapkan diri. Abraham tetap taat setia. Abraham tidak jauh dari Tuhan. Walaupun dia sekian puluh tahun minta, nggak dikasih sama Tuhan. Coba. Para kekasih, saya beritahu kepada saudara, Abraham ini luar biasa totalitasnya. Saudara, kalau saya dan Anda punya separuh aja, 50%, 60% dari totalitas Abraham, engkau hebat. Karena Abraham dianggap sebagai bapak orang percaya. Karena dia punya penyerahan diri. Katakan, penyerahan diri saya kepada Allah Bapa di sorga ditimbang oleh Allah. Jadi kalau saudara ingin membuat hati Tuhan jatuh kepada saudara, ini loh saudara, engkau bisa pulang dan engkau mempunyai satu ide rohani dari firman pagi ini. Engkau dan saya bisa berkata, Tuhan, hamba tidak bisa kasih korban dalam bentuk uang yang banyak. Hamba tidak bisa menjadi seorang hamba Tuhan yang full timer, yang sepenuh waktu hamba persembahkan pada Tuhan. Karena hamba bekerja dan karena ini itu segala macam. Tetapi Tuhan, hamba mau mempersembahkan nyawa hamba, hidup hamba, ketaatan, ketuhuan hamba kepadamu, kesetiaan hamba. Sehingga seruan hamba adalah dalam kesetiaan, dalam penyerahan diri. Dan satu hari ketika Abraham duduk di depan kemahnya, mereka hidup di kemah-kemah, saudara. Dan ketika dia waktu itu panas terik, ayat 1, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Panas terik enak apa tidak? Kalau tahu terik enak. Saudara bergairah ya, begitu saya kasih tahu terik gitu aja langsung bergairah semua. Ya, saudara. Tetapi kalau panas terik itu tidak enak. Dan dia cari angin di luar di bawah pohon tarbantin. Dan dia sedang cari angin. Tiba-tiba dia melihat 3 sosok pria dewasa berjalan mendekati kemahnya. Tidak keliru. Pasti menuju ke arahku. Di sebelah sana tidak ada kemah lain. Kenapa dia menuju ke sini? Saudara. Dan Abraham melihat, ini gak kayak orang biasa ini. Ini bukan seperti orang biasa. Ini orang luar biasa. Itu sebab ketika semakin mendekat, Abraham tahu. Saudara, apa engkau tidak heran? Kenapa dia bisa tahu? Bahwa 3 pria dewasa yang sedang berjalan menuju ke arahnya adalah Allah pribadi. Semua orang yang kurang mempunyai pendekatan diri kepada Allah seperti dia pasti tidak bisa mendeteksi. Termasuk saya. Itu sebab saya mengaguminya. Kenapa dia bisa langsung mengetahui itu Allah.
Dan dia tidak keliru. Saudara, ketika dia tahu bahwa itu adalah Allah, maka dia segera lari menyambut 3 orang. Dan dia langsung sujud di kaki mereka bertiga. Coba, kalau salah gimana ini? Pernah saudara mikir? Kalau salah piye? Ternyata dia bukan Allah. Ternyata dia adalah saudagar. Atau ternyata dia adalah tentara yang menyamar sebagai orang preman. Saudara, tapi dia begitu yakin. Saudara, setiap kita yang begitu yakin kedekatannya dengan Kristus, kita harus tahu, bisa mendeteksi ini kehendak Allah atau bukan. Ini Tuhan datang kepada saya atau setan iblis atau kawan saya yang tidak karuan itu. Saudara, kalau engkau mempunyai teman-teman yang tidak karuan, segera pisahkan dirimu. Karena engkau hanya mengambil kecelakaan saja. Saudara, itu sebab Abraham begitu tahu dengan begitu jelas bahwa itu adalah Allah. Kalau dia tidak mempunyai satu insting rohani, satu feeling rohani dalam hidupnya, dia tidak bisa tahu bahwa itu Allah. Sehari-hari kita hidup dalam dunia, kita hanya pikiran kita cuma dipenuhi dengan uang, ya, kaya, sukses, jaya, anakku harus hebat, 2 jempol kurang, 4 jempol. Saudara, cuma itu aja pikiran kita. Pantas Tuhan tidak berkenan. Abraham, dia taruh keinginannya punya anak. Aku sudah puluhan tahun minta, tak taruh keinginanku, sudah enggak lagi. Aku cuma mau berseru dan berserah kepadanya. Contoh dia. Dia menjauh dari kerumunan orang banyak. Dia menyendiri dan bangun kemahnya jauh. Dia punya keponakan Lut. Tidak bisa hidup cara demikian. Saudara, begitu banyak orang lebih baik seperti duniawi. Abraham tidak. Abraham dia menjauh. Itu sebab ketika 3 orang ini berjalan mendekati dia, dia tahu mau kemana lagi kalau bukan ke kemahku. Di sebelah sana sudah ada lagi, tidak ada kemah-kemah yang lain lagi. Pasti ke tempatku. Ketika dia sujud, dia berkata, Tuhan, Tuhan, bila Tuhan berkenan kepada hambamu ini. Coba, jangan lupa dia saudagar kaya. Dia khalifah yang kaya. Dalam bahasa Arab, dia khalifah. Saudara, dia punya peternakan, dia punya pegawai ratusan. Dia seorang yang dihormati, tapi dia seorang yang dekat dengan Tuhan. Dia menyembah di kaki 3 orang asing ini. Dan dia tahu itu adalah Allah. Apakah saudara bisa memikirkan dan memilah? Kalau saya seperti Abraham, mungkin aku gak mau. Aku wong sugih. Aku punya kedudukan. Aku orang kaya. Ratusan pegawaiku. Ribuan ternakku. Tapi dia sujud pada 3 orang. Kenapa? Karena dia nyambung dengan Tuhan. Bila saudara nyambung dengan Tuhan, saudara, engkau akan melihat Tuhan itu jatuh hati terus. Dan akhirnya ketiga pria ini berkata, baik Abraham, berdiri. Kami mau singgah di tempat kamu. Ya, Abraham cepat lari masuk dalam. Bilang sama istrinya Sarai, Sarai, cepat bikin roti dari tepung terbaik. Itu ayat 4 dan ayat 5 dari pasal 18. Bikin roti dari tepung terbaik. Mereka mempunyai beberapa grade, beberapa gradasi tepung. Bapak Abraham bilang, tepung yang terbaik, istriku, kamu bikin roti. Dia lari ke peternakan range dia, ambil seekor anak lembu, jantan, mulus putih, paling gemuk. Alkitab mengatakan yang paling empuk dagingnya. Coba, sampai Alkitab nulis. Apa pilihan Abraham? Dia bilang pada pegawainya, cepat kamu potong, kamu masakkan. Masak untuk 3 orang. 1 ekor sapi disembelih untuk kasih makan. Dia membawa madu, segala macam makanan, minuman. Dia hidangkan kepada 3 orang ini. 3 orang ini
makan dengan hati yang penuh penilaian kepada Abraham. Kadang-kadang dalam hidup kita ini, saudara tidak tahu Tuhan sedang menilai saudara. Itu sebab kita tuh sembrono.